saja ya file-file yang misalnya SHP terus Quran Indonesia Kotus sama apa ya struktur ya. Sudah dibuka file artisnya. Sekarang kita akan buat layout peta ya, agar tampilannya lebih bagus, lebih estetik gitu. Nah, jadi kita akan tambahkan dulu. Oke, sudah dibuka untuk yang progres kemarin. Oh iya, saya akan menyampaikan juga untuk nanti teknik ujian dan ada tugas juga. Nah, jadi nanti kalian untuk tugasnya itu akan membuat video ya, upload ke YouTube gitu ya. Yang dimana di dalamnya itu nanti ada penjelasan clean mode dan pro mode. Lalu yang keduanya itu ada lalu tutorial delineasi ya, delineasi daerah aliran musim air atau gas, plus layouting ya, layouting peta artis gitu. Terus nanti ada tutorial debit, banjir, bencana, PKM, sama yang terakhir tutorial EKAS. Nah, minimal ini di videonya nanti. Ini untuk tugasnya gitu ya. Nanti diupload ke YouTube. Jadi saya cek satu-satu. Nah, untuk ujiannya untuk UAS nanti kalian ini tidak perlu membawa laptop, ya, hanya ujian tulis saja gitu. Seperti itu. Untuk UAS nanti ujian tulis saja. Jadi intinya core-nya itu ada di tugasnya di video. Kenapa saya tetap mengadakan video? Karena dari feedback dari kakak tingkat kalian, mereka paham itu karena membuat video tutorial gitu ya. Kalau hanya UAS saja terus saya minta kalian untuk praktek langsung di ujian, itu malah yang ada chaos ya, hasil dari evaluasi ujian UTS kemarin gitu ya. Banyak yang terkendala proses upload gitu ya, terus banyak error dan lain-lain ya. Nah, jadi saya pertimbangkan untuk UASnya kalian hanya ujian tulis saja, jadi nanti tidak membawa laptop ya. Nah, paling nanti kisi-kisi UASnya ya terkait ini aja, nanti misalnya input data ya, input data di aplikasi di Watch misalnya gitu ya. Terus nanti outputnya apa gitu ya, output aplikasi. Terus itu aja sih paling ya terkait software lah intinya. Terus nanti bisa juga mungkin pertanyaannya terkait langkah-langkah gitu ya, langkah pengerjaan menggunakan software. Itu aja paling yang ujian. Karena dengan waktu ujian 90 menit saya rasa kalian nggak akan selesai gitu ya untuk aplikasi artis, remote robot, EKRAS, EKMS saya rasa tidak akan selesai. Ya, jadi untuk tutorial ininya, prakteknya saya minta kalian buat video. Ya.
Untuk tidak apa ya, video harus ada cam mahasiswa gitu ya ketika menjelaskan. Ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu terkait tugas dan ujian? Wah. Jadi tetap ada ujiannya, namun ujian UASnya hanya ujian tulis saja. Tapi core-nya di sini, nilai besarnya. Limward Crawford saya kasih nilai 30%. Kecil 15%. Karena gampang. 15 ini 30. Terus saya kasih 30 ya. 30 keras 15 kecil ini 10% aja berarti Limward Crawford. Lihat kurang ada pertanyaan dulu, silakan terkait tugas dan ujian. Kemarin saya sudah ngobrol dengan Pak Agus. Awalnya saya tidak ada UAS, tapi namun harus tetap ada untuk evaluasi. Jadi tidak hanya video saja, kalian akan hadir di UAS nanti untuk mengerjakan. Tetap watch terus forward ya. Habis dan kameranya tuh apa? Oke, sekarang kita lanjutkan lagi untuk adisinya. Kalau kemarin kalian sampai mana ya untuk progres adisnya? Sudah selesai sampai buat dasi belum ya? Sampai sini sudah belum? Progres sampai buat dasi itu udah belum? Sudah atau belum? Kalau belum, saya bahas sedikit lagi, sedikit mungkin ya, sebelum lanjut. Karena kalau kita lanjut nanti kan akan semakin tertinggal gitu ya. Sampai mana terakhir progresnya? Sampai mana terakhir progresnya? Sampai sini? Oke, sudah ya. Nah sekarang kita akan buat layouting peta agar tampilannya lebih menarik, yang nantinya ini akan membantu kalian untuk input ke dalam laporan seperti itu ya. Nah pertama untuk slope ya. Nah, untuk peta slope, karena ini dia masih sesuai dengan data dep yang kemarin kita gabung, sekarang kita akan potong sesuai dengan batas das yang kita punya, gitu ya. Bagaimana cara memotong raster yang datanya seluas ini dipotong oleh batas das ini? Nah, caranya kalian search cari extract by max gitu ya. Nah, jadi extract by max ini dia fungsinya adalah untuk mengekstrak ya sel dari raster sesuai dengan area yang kita inginkan gitu ya, seperti itu. Jadi kita akan mengekstrak raster slope ini sesuai dengan batas das yang kita inginkan gitu ya. Nah, jadi caranya kita klik extract by max nya ini, kita input
Nah, untuk input rasternya kita input yang slope. Oke, input raster or fitted mesh datanya ini kita input yang das, gitu. Tapi dasnya harus yang vektor ya, yang S sampai, jangan yang raster. Ini saya akan beri nama slope dot slope das dot tip, gitu ya. Ya. Yang slope itu belum. Oh, slope-nya belum? Iya. Oke. Nah, cara untuk buat slope kita add fill-nya. Nah, untuk buat slope itu kalian pakai fill di sini. Ada kan yang fill ya? Nah, kalian cari ke search lalu klik slope. Sudah ada slope. Kalau sudah diklik ini slope 3D analyze. Nah, jadi slope ini dia untuk mengidentifikasi gradien atau kecuraman dari masing-masing sel raster gitu ya, seperti ini. Jadi untuk menentukan kemiringan dari area yang kita kaji seperti itu. Oke, kita klik. Nah, untuk input rasternya kita isi dengan fill. Outputnya ini kalian bisa beri nama slope dot tip gitu ya. Sudah? Kalau sudah, untuk output measurement-nya di sini kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita bisa menampilkan nilai kemiringan lahan itu berdasarkan derajat atau degree, atau bisa juga dengan nilai persen rise gitu ya. Oke, di sini saya akan gunakan persen rise. Kalau sudah, kalian bisa klik OK. Ini sudah berhasil. Ini adalah raster dari slope ya. Bapak tadi itu yang di Ya, enggak pakai yang persen rise kalau saya. Oh, persen rise. Kalau metodenya tetap apa? Tetap pelajar ya. Sudah berhasil slope-nya. Gimana, argisnya udah bisa? Bisa. Bisa. Baru bisa. Tapi udah progresnya udah kekejar belum sampai belum? Oh. Coba dikejar dulu sampai buat. Bapak, tapi ini kenapa dulu? Hah? Ya, gambar itu tadi waktu awal aku buka panel nggak muncul full gitu Pak. Iya. Yang slope oke, yang fill input rise. Oke. Nah, kalau sudah berhasil di sini kalian bisa lihat ya, ada beberapa layer atau band. Nah, di sini jadi ada yang kemiringannya itu 0 sampai 7%, itu warnanya hijau ya. Nah, kalau yang warna merah itu dia kemiringannya 120% sampai 230.
Sampai 283% gitu ya. Nah sekarang kalian bisa lihat di sini. Artinya di sini yang berwarna merah ini, spot-spot berwarna merah ini memiliki potensi kelongsoran yang tinggi karena memiliki kemiringan lahan yang sangat ekstrim, gitu ya, sangat curam. Seperti itu. Oke, nah sekarang dari raster sebesar ini ya, kita akan potong kemiringan lahannya sesuai dengan daerah aliran sungai yang kita kaji. Oke. Nah caranya, kalian cari ke search selalu ekstrak by gitu ya. Setelah kita klik ekstrak by maksnya, input rasternya adalah slope ya, hasil dari slope-nya. Lalu fitur mas datanya, karena kita akan potong sesuai dengan batas das yang sudah kita buat ini. Nah kita input yang das.shp ya. Setelah itu kita seperti biasa untuk output rasternya kita beri nama slope das.tip gitu ya. Lalu kita klik OK. Nah ini sudah selesai nih ya slope-nya. Jadi ini kita bisa nonaktifkan. Kalau ini fieldnya kita nonaktifkan juga. Nah jadi nilai kemiringan lahannya itu akan sesuai dengan batas das. Seperti itu ya. Sudah berhasil dipotong raster dari slope. Kalau sudah berhasil dipotong, di sini kalian bisa pindah tampilan dari data view ke layout view ya, di situ. Nanti akan seperti ini. Kita akan membuat layout petanya. Oke, biasanya untuk gambar itu kan sering menggunakan kertas A3 ya. Jadi kita akan ganti jenis kertasnya, ukuran kertasnya dan juga posisinya menjadi horizontal karena ini masih vertikal ya. Nah caranya kalian bisa klik kanan di kertasnya di sini. Lalu kalian klik page and print setup. Oke, nah nanti akan muncul di sini pengaturan untuk halaman dan juga pengaturan print seperti itu ya. Kalau ada yang ketinggalan boleh disampaikan ke saya. Ya. Sudah? Ketinggalannya di mana? Dari awal. Layout ini. Ya. Nah klik kanan di kertasnya. Sudah? Nanti klik yang page and print setup. Sudah? Nah di sini kalian bisa ganti ukuran kertasnya di size ya. Di sini dia letter, kita ganti menjadi A3. Nah A3. Setelah itu orientationnya kalian ganti menjadi landscape. Otomatis dia akan seperti ini.
ganti size dan landscape. Sudah? Kalau sudah kalian bisa klik OK di sini. Berubah ya? Ada yang sudah berubah? Nah, sudah. Sudah berubah? Makasih. Belum. Oh, diklik ini di page and print setupnya, diklik use printer paper setting. Sudah berubah. Klik OK. Gak berubah, kenapa ya? Kan itu batch and print setup. Terus di sininya A3 ya. Orientationnya landscape. Terus di sini use printer paper settingnya klik. Sama di sini show printer margin on layoutnya diklik. Coba disamakan dulu. Udah berhasil berubah. Kenapa ya? Bisa berubah kertasnya. Kalau nggak, coba di sini di klik refresh nih, di bawah ada klik refresh. Tetap nggak berubah. Coba ke klik to data view-nya, kembali lagi ke layout. Terus ini kan tadi untuk dasar itu yang aku Mana sudah? Udah di-convert ke SHP belum? Belum? Oh, belum. Oke. Nah, jadi kan kemarin itu kalian buat das ya, tapi formatnya itu masih raster kan? Masih TIFF. Nah, ini das.tif. Nah, ini harus cari raster to polygon. Raster to polygon. Ada raster to polygon. Nah, diklik raster to polygon. Ini kalian input rasternya, pilih yang das ya. Untuk fieldnya ini opsional, jadi value saja. Nah, output polygon feature-nya di sini kalian buat misalnya das. Ya, das.shp karena dia sudah berubah jadi vektor. Lalu klik OK. Sudah jadi file vektor dasnya. Nah, kalian tinggal edit aja di sini dasnya ya. Misalnya gitu. Nah, tinggal diganti warnanya. Kalau saya senangnya pakai hollow nih, diklik warnanya di sini. Lalu saya ganti ke hollow, saya ganti ketebalannya di per tebal ya. Outline colornya misalnya mau menggunakan warna biru gitu. Oke. Sudah berhasil untuk SHP dasar. Sudah, coba di crop lagi itunya, slope-nya. Kan tadi belum ya dasar. Nah, coba di extract by marks lagi ini.
Kalau sudah, kita edit lagi ke layout. Kenapa ya nggak bisa berubah ke atas? Ini sih udah berubah jadi A3 horizontal. Kalau sudah di sini kan nanti kita bisa ngatur-ngatur ya, diperbesar nih misalnya. Ini ya kasih space lah. Ini nanti kita perlebar gitu ya. Udah, nanti kita tinggal isi legenda di samping kanan ini. Gitu ya. Nah, sudah untuk settingan kertasnya. Oke. Nah, kalau sudah di space kanan ini kita akan berikan legenda yang dimana legendanya berisikan judul peta ya. Lalu ada skala, ada legenda juga, dan juga ada arah mata angin gitu ya. Nah, cara penambahkannya kalian bisa ke insert di sini. Nah, di insert pertama kita akan coba tambahkan dulu arah utara ya atau north arrow. Di sini kita tambahkan north arrow. Lalu kita pilih yang kita inginkan ya, bebas yang mana arah mata angin gitu ya. Misalnya saya akan gunakan yang ini S3 North 3. Lalu kita pilih oke ya, atau boleh ini seleksi yang ini oke. Jadi kita zoom ya, kecil, kita tempel ke sini, kita geser ke sini, lalu kita rubah jadi warna putih gitu ya. Nah, oke. Terus kita tambahkan kotak lagi. Jadi saya akan pakai apa ya? Rectangle gitu ya. Pakai rectangle, ini kita buat seperti ini. Gitu ya. Kalau kita edit warnanya, color ini kita.
di sini kita bisa tambahkan judul ya. Kalian bisa insert lalu klik text. Nah, biasanya muncul kecil di sini, jadi harus hati-hati nih. Teksnya itu kecil. Kita geser atau kita klik 2 kali ya. Nah, di sini kita bisa beri nama peta kemiringan lahan das Sitapura, sudah provinsi Sumatera Utara. Kalau kita klik apply, oke. Ini sudah ada ya. Di sini ada judul petanya, peta kemiringan lahan dan Sitapura, Provinsi Sumatera Utara. Pak, Ya. izin apa ya? Boleh. Oke, kalau sudah, di sini kita bisa tambahkan juga yang namanya legenda ya. Nah, jadi cara untuk menambahkan legenda itu kalian klik insert lagi di sini, lalu klik legend. Nah, di sini kita bisa memilih apa saja yang akan ditampilkan pada legenda, gitu ya, seperti itu. Nah, di sini di legend itemnya bisa kita atur. Yang akan kita tampilkan ini kita bisa hapus dulu semua atau kita bisa remove dulu ya. Ini kita blok dulu semua, lalu kita pindahkan ke kiri seperti ini. Sekarang kita akan tambahkan batas das ya ke legend itemnya, lalu kita tambahkan sub das ya seperti ini. Lalu kita klik next. Ini kita klik next dulu saja, next lagi, next, nanti akan seperti ini. Ya. Nah, nanti kita bisa setting. Ini kan agak kurang rapi ya tampilannya, bisa kita klik 2 kali. Lalu di itemnya di sini kita ganti stylenya gitu ya. Stylenya kita misalnya pilih ini horizontal single. Cuma teksnya harus diatur ya. Misalnya kecil.
Oke, nah selanjutnya kita bisa tambahkan grid juga. Caranya kalian bisa klik dulu di sini tampilan. Nah, di klik dulu petanya, lalu klik kanannya. Di sini kita klik properties. Lalu kalian ke grid. Nah, di sini kita buat grid baru, new grid. Ini grid equal ya, kita klik next. Lalu ini kita ikuti saja dulu next ya, next, please apply. Oke. Nanti akan muncul grid kotak-kotak seperti ini yang menampilkan informasi dari koordinat latitude dan longitude seperti itu ya. Nah, kita bisa atur juga nih biar tidak intervalnya tidak terlalu rapat ya antara gridnya. Kita atur lagi gridnya. Properties intervalnya kita akan ganti. Jadi misalnya per 1 menit. Oke, nah ini kan lebih ini ya, lebih space-nya tidak terlalu rapat seperti itu. Nah, kita atur biar jelas untuk fontnya. Ke properties dan properties label ya. Vertical labelnya saya akan setting untuk yang kiri dan kanan. Lalu ukuran dari labelnya 12. Nah, dia akan seperti ini. Terus kita bisa tambahkan juga informasi pulaunya ya, dengan cara data frame. Ini kita geser ke sini. Data frame baru. Nih. Ini data frame. Nah, ini kita aktifkan. Nah, data frame-nya di data view ya. Ini kita tambahkan basement. Oke, kita zoom ke bagian mata utara ke danau Toba. Kita buat rectangle. Kalian tinggal bisa buka ini video tutorialnya ya, karena kita akan lanjut ke KMS gitu ya. Jadi saya ini sebenarnya masalah kampanye tampilan peta. Ini saya akan buat color. Ya. Nah, otomatis nanti akan muncul peta kecil seperti ini yang memberikan informasi lokasi kita ya, lokasi dasnya. Ini bisa kita tambahkan di juga. Oke, nah minimal ini untuk ARGIS ya. Jadi kalian bisa sampai buat layouting peta. Jadi peta pemiringan lahan, nanti kalian buat juga kontur ya. Nanti konturnya
kita akan potong juga sesuai dengan gasnya. Bisa kita klik ya, pakai klik data management gitu ya. Karena kontur itu dia SHP atau dia filenya apa namanya tuh vektor ya, jadi kita bisa menggunakan fitur klik, bukan lagi extract by max. Input feature-nya kontur gitu ya. Terus ini ada kontur nggak usah, yang penting peta kemiringannya. Sudah selesai Ardi sampai sini ya. Jadi nanti kalian buat video tutorial sampai layouting peta seperti ini. Jadi nanti di petanya itu ada informasi nama petanya, judul petanya, ada legenda, ada arah utara ya. Lalu ada peta kecil seperti ini yang menunjukkan informasi lokasinya di mana ya. Oke, kalau kalian bisa sampai sini, ya, gimana? Oh, kemarin saya hapus HWSD. Nah, jadi kalau kalian misalnya mau download lagi, coba download aja ke websitenya karena gratis juga ya kalau HWSD. Nah, ada HWSD. Kalian bisa klik yang ini. Harmonized World Soil Database V2.0 ya. Itu habis ya. Selesai ini nilai kalian full berarti ya. Sempurna berarti untuk artisnya. 100 untuk artisnya gitu ya. Sampai sini. Kalau misalnya tanpa layouting peta berarti tidak sempurna. Nanti nilai videonya. Enggak, sama aja lah ya. Jadi kalian tinggal buat videonya lagi, dijelaskan lagi step by stepnya dari awal. Tapi jangan hanya klik saja ya, tidak menjelaskan gitu ya, itu nilainya kurang juga ya. Nah kalian harus bisa menjelaskan step by stepnya gitu ya, ada narasinya. Jangan hanya klik gitu ya. Nah itu berarti kurang paham. Harus bisa menjelaskan. Sudah HWSD ini klik ya. Nah kalian bisa klik yang ini, download viewer dan data. Udah nih installannya download. Tinggal kalian install. Kalau sudah, silakan dibuka HWSD-nya. Ini saya sudah install. Oke, ini adalah HWSD ya. Jadi HWSD ini merupakan database gitu, sama seperti CleanWatch. Jadi dia menyediakan data jenis tanah secara global gitu ya.
seluruh dunia gitu. Ada di sini. Yang nggak ada hanya di Antartika aja, nggak ada ya. Di sini dia kosong warnanya putih. Nah di sini dibagi menjadi beberapa jenis tanah. Ya. Di samping kanan kalian bisa lihat di sini ada akrisol, ya, ada alisol sampai ke vertisol, gitu ya. Nah kalau kita sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu mendalami tentang nama-nama tanah ini, gitu ya. Yang penting kita mengetahui saja jenis tanahnya. Gitu. Nah kalian bisa zoom di sini di bagian Sumatera Utara, mungkin. Nah di sini kita zoom. Nah kalian bisa buka di bagian Danau Toba, ini di zoom lagi di sini. Ini kan Danau Toba ya, dia warna biru. Jadi warna biru ini merupakan open inland water. Jadi artinya dia badan air. Nah sebenarnya kita bisa input layer dust kita di HWSD ini dengan cara kalian bisa klik add shape di sini. Lalu kalian cari file dustnya ya, yang .shp. Lalu kita cari file dustnya ya, yang .shp. Nah nanti dia akan muncul di sini. Dust. Nah dari sini kita bisa menentukan atau mengidentifikasi jenis tanah dominan pada daerah aliran sungai kita yang nantinya akan digunakan untuk analisis debit banjir ya, lalu analisis debit andalan gitu ya, untuk rencana bendung irigasi dan lain-lain. Dan di sini untuk data jenis tanah. Nanti caranya kita tinggal klik saja di sini SFU labelnya. Lalu kita klik di warna tanah yang dominan. Karena di sini tanah dominannya warna abu ya. Kita klik. Nah di sini dia akan muncul jenis tanahnya. Kalian lihat di dominan soil. Di sini untuk jenis tanahnya itu adalah, kalian bisa scroll ke bawah yang depth layer D1 ini. Nah tekstur kelasnya USDA conventionnya adalah clay, artinya tanahnya dominannya lempung, gitu ya. Nah di sini clay. Apa itu D1? D1 itu adalah lapisan pertama tanah, gitu ya, di kedalaman 0 sampai 20 cm. Ya, terus kalau D2 berarti 20 sampai 40 cm gitu ya. Seperti ini. Jadi ada kedalaman. Jadi untuk hidrologi, untuk analisis debit itu kita menggunakan tanah di kedalaman 0 sampai 20 cm. Jadi kita menggunakan depth layer D1. Nah di sini jenis tanahnya adalah clay atau lempung, gitu ya. Seperti itu. Nah sudah, HWSD ini saja untuk mengidentifikasi jenis tanah. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Untuk HWSD, silakan. Sudah, HWSD ya, sedikit HWSD. Kalau sudah, sekarang kalian buka HKMS. Nah jadi aplikasi ArcGIS gitu ya, Cleanwatch, CropWatch, ArcGIS, terus apa lagi? HWSD, Hydrognomon, HKMS itu saling berhubungan, HKRAS itu saling berhubungan gitu ya.
sudah dibuka HKMS-nya. HWSD sudah ya? Karena HWSD kita hanya mengekstrak data seperti di Cleanworks. Jadi hanya ingin mengetahui jenis tanah saja. Di kedalaman 0 sampai 20 cm. Kalau sudah, nah sekarang kita akan membuat daerah aliran sungai di HKMS gitu ya. Jadi di HKMS ini dia bisa mendelineasikan daerah aliran sungai sampai menghitung debit banjir rencana ataupun debit andal untuk analisis perencanaan bangunan air ya. Nah caranya pertama kalian bisa buat project baru di sini, klik Ctrl N atau New. Kalau sudah kalian bisa isi nama projectnya misalnya apa ya, latihan ya. Atau kalian bisa isi dengan nama dasnya, misalnya das Sitapura. Description-nya kalian bisa kosongkan, lalu kalian pilih location-nya nih. Location-nya di folder yang kalau bisa sama dengan artisnya ya. Nah, Aptek 2026, misalnya saya akan save di sini di folder GIS kelas C ya. Lalu kita klik select dan pastikan di sini untuk default unit sistemnya kalian pilih yang metric, jangan US customary, pilih metric. Lalu kalian klik OK, create. Nah pertama di sini kalian bisa ke komponen. Jadi di komponen ini terdapat beberapa komponen ya. Ada basis model manager ya. Lalu ada meteorologic model manager. Jadi meteorologic model manager ini nantinya untuk input data hujan gitu ya. Lalu ada control specification manager untuk settingan simulasinya. Ada time series data ini untuk input data hujan juga sama. Sebenarnya selain input data hujan ada input data debit dan lain-lainnya. Lalu ada path data manager, ada grid data manager, dan juga ada terrain data manager. Nah pertama kita buat dulu yang namanya basis model manager. Oke, nah di sini masih kosong di basis model manajernya. Jadi kita buat baru, klik new, dan kita beri nama das Sitapura. Kalau di sini tidak masalah yang dikasih spasi. Lalu kita klik OK. Lalu di sini muncul basis model das Sitapura. Nah, seperti ini. Masih kosong tampilannya karena kita belum menambahkan data apapun ya. Oke, kalau sudah, kalian bisa klik GIS. Ini ada GIS. Lalu kalian klik koordinat sistem. Seperti biasa ya, kalau di aplikasi bidang keairan itu kita sistem proyeksi yang paling utama untuk setting. Nah, kita berbasis spasial. Nah, di sini untuk koordinat sistem das Sitapura-nya, kalian bisa gunakan predefine. Lalu kalian tipenya ganti dari standar hydrologic grid menjadi universal transverse mercator atau UTM. Gitu ya. Nah di sini muncul nih UTM zone-nya berapa, hemisfernya apa, dan juga datumnya apa. Oke. Kemarin kita gunakan berapa UTM zone-nya? Berapa UTM zone-nya? 47 ya. Jadi yang kita ganti UTM zone-nya jadi 47, hemisfernya northern N, dan datumnya kita ganti karena kita menggunakan datum WGS 84, World Geodetic System 84 ya.
Lalu kita klik select. Di sini sudah muncul ya. Lalu kita klik set di sini. Nah, ini sudah sesuai sistem proyeksi koordinat. Artinya kalau kita input data itu pasti akan sesuai dengan kondisi di lapangan, gitu ya, lokasi. Tidak akan pindah lagi ke laut, gitu ya, kemana. Nah, kalau sudah, kita akan tambahkan data raster DEM kita di sini. Ya. Jadi caranya kalian bisa ke komponen, lalu kalian buat Tiren Data Manager. Klik Tiren Data Manager ya. Kita buat baru. Di sini untuk tirennya kita bisa beri nama tiren 1 ya, tidak masalah. Kita klik next. Nah, di sini dia minta data tirennya mau menggunakan file yang mana, gitu ya, seperti itu. Jadi kita diminta untuk mencari file raster.div-nya seperti itu. Nah, kita bisa gunakan file raster yang res30 ya. Nah, dem30 div seperti ini gambarnya. dem30.div yang JPG ya, nah, seperti ini. Coba dicari dulu, nemu nggak filenya? dem30 proses kemarin. Sudah nemu? Bentar. Kalau sudah, kalian bisa select. Ini hati-hati ya. Jadi pilihnya yang ini. dem30.div yang gambarnya itu seperti JPG ya. Lalu kita klik select. Vertical unitnya pastikan meter dan kita klik finish. Nah, di sini muncul nih tiren datanya. Tiren datanya sudah muncul. Sekarang di basis modelnya ini kita klik. Nah, tiren datanya di sini masih nol, jadi kita isi dengan tiren 1. Lalu kita klik save, dia akan muncul seperti ini. Coba yang ketiga juga. Ya, saya ulang lagi. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah berhasil atau perlu diulang? Kalau udah dimasukin Dari mana diulang dulu? kalau misalnya udah dimasukin Bapak yang dem 30-nya itu gimana Pak? Oh, udah diinput? Ya, Tirennya udah ada di sini muncul. Udah. Tiren Udah. data. Sudah. Kalau sudah, ke dasi takuratnya diklik di sini. Iya. Lalu tiren datanya diisi dengan tiren 1. Oke. Terus diklik save di sini. Otomatis dia akan muncul. Nah, kalau sudah, kalian bisa klik GIS di sini. Nah, di sini ada
dia nyala ya, bisa kita klik. Lalu ada pre-processing, ada pre-process drainage ya. Nah ini kita klik untuk pre-processing. Jadi pre-processing ini sebenarnya sama dengan tahapan fill ya. Dia mengisi apa ya namanya? Ada error pada raster ya, data raster. Jadi kita klik dulu untuk pre-processingnya. Nah dia akan memperbaiki data. Bentar ini pre-processing karena kita sudah upscale drainasinya dari 8 meter ke 30. Lalu setelah pre-processing kalian bisa klik pre-process drainage. Ini agak lama pre-process drainage. Jadi dia akan mendeterminasikan drainase atau aliran di data elevasi. Nah seperti ini. Jadi nanti dia akan muncul seperti ini, garis-garis aliran sungainya. Ini hasil dari pre-process drainage ya. Oke, sudah berhasil pre-process drainage. Kalau sudah ke GIS lagi, nah di sini muncul identify stream. Jadi kita akan mengidentifikasi aliran, gitu ya. Nah untuk identify stream dia akan minta area to define streamnya berapa kilometer persegi. Jadi di sini kita coba isi dengan 50 kilometer persegi. Semakin kecil angkanya, ya, misalnya kita menggunakan angka 1, maka aliran sungai yang kecil itu akan terbaca di sininya ya. Tapi kalau misalnya kita menganalisis sungai-sungai yang besar, ya mungkin cukup kita isi dengan 50 km atau 100 km persegi, gitu ya. Oke, ini kasusnya kemarin di PBA, maka tingkat kalian ada yang sungainya itu kecil dengan area to define streamnya 50, dia tidak terbaca. Jadi dicoba dengan 1 km. Setelah itu kalian klik OK di sini. Nah otomatis di sini akan muncul garis berwarna hitam, coklat ini ya, warna coklat dan juga warna orange. Nah ini adalah sungai besar. Kalau yang berwarna putih seperti ini adalah biasanya anak sungai atau aliran sungai yang lebih kecil dibandingkan dengan sungai yang berwarna orange dan juga warna coklat. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita akan input data titik bendung yang kemarin kita sudah buat di ArcGIS ya, untuk menjadi titik delineasi. Caranya adalah kalian bisa ke GIS, lalu ke Breakpoint Manager di sini. Nah kita akan import titik bendung dari ArcGIS kemarin. Jadi klik import, lalu cari filenya di sini. Titik bendung atau outlet dash kalau kemarin saya beri namanya outlet dash. Kita klik open, lalu kita pastikan ini snap breakpoint to identify stream. Jadi dia akan memotong ya, dia akan menitikan titik bendung yang kita sudah buat ke dalam flow accumulation ini, ke identify stream. Lalu kita klik import ya. Nah di sini sudah muncul titik breakpoint yang warna merah. Ini adalah titik lokasi rencana bendung kita. Dan pastikan ini ada di dalam garis identify stream atau flow accumulation. Kalau sudah ke GIS, nah di sini muncul yang namanya delineate element. Jadi kita akan mendelineasikan daerah aliran sungai di EKFS. Jadi untuk delineasi das itu bisa di ArcGIS, bisa di EKFS gitu ya. Kita klik delineate, lalu untuk subbasisnya kita beri nama SB ya. Reach-nya saya akan beri nama R. Junction-nya ini boleh kita klik yes ya. Junction prefix-nya G.
convert print point-nya, ini kita klik yes, lalu kita klik delineate, otomatis dia akan muncul dashnya. Sudah ya, harusnya sih sama persis dengan yang ada di database ya, karena titik bendungnya ini sama. Kalau sudah, di sini kita bisa merubah tampilannya agar lebih bagus ya. Nah, caranya kalian bisa ke view, lalu ke map layer. Nah, di sini kita bisa nonaktifkan beberapa layer yang tidak digunakan ya, seperti flow direction, flow accumulation, ya. Lalu fill sync, sync location, nanti akan seperti itu. Udah nih, jadi ya daerah aliran sungai di HKMS. Tinggal kita input data hujan, input tutupan lahan, jenis tanah, kita bisa memperoleh debit atau runoff dari daerah aliran sungai ini. Gitu ya. Coba sampai sini dulu, yang penting kalian bisa buat dashnya dulu di HKMS. Oke, silakan sampai sini dulu. Masih lama nih, masih jauh progresnya kan. Masih banyak. Oke, sampai sini dulu, ada pertanyaan silakan. Kalian sudah bisa mulai cicil videonya ya, sampai ke ARGIS, Flipwatch, Cropwatch, ARGIS sudah bisa, HKMS, dan tinggal HKMS dan HKMS. Kalau sudah, jangan lupa di save ya. Karena HKMS itu kadang tiba-tiba dia suka keluar sendiri ya. Jadi kalian harus rajin save ya. Sama halnya dengan ARGIS gitu ya. Flipwatch, Cropwatch itu kalian harus rajin klik Ctrl X ya, atau save. Cara save-nya di sini ada ya. Nah, save current project atau Ctrl X. Videonya pertama. Nah, udah berhasil. Udah, tapi belum sampai situ. Udah masuk titik bentuknya. Udah, ini kan Tinggal didelineasi di ke GIS, lalu ke delineate domain, dan tinggal diisi aja. diisinya sama kok. Maksudnya disingkat-singkat aja sih, yang subbasin SB, yang reach R gitu kan. Functionnya diklik yes gitu. Junctionnya yes. Kalau convertnya convert Di breakpoints ya. ada apa aja pilihannya? Yes sama Yes, no. yes aja. Oke. Ini. Error. Dia masuk nggak ke warna putihnya? Titik gitu. Enggak. Nah itu harus masuk. Udah di ini belum di apa namanya itu? Identify string. Ke GIS ada identify string.
identify string. Nah ini. Nah itu udah belum? Belum Pak. Itu berapa angkanya? Oh klik yes. Continue dulu aja. Ya. Berapa itu? Tadi 50 udah Pak. 50 boleh. Tapi gini, udah tadi Pak. Coba buka lagi titik bendung. Itu titik bendungnya yang dari Argis? Iya Pak. Oh iya, dia nggak pas di ini ya, di flow accumulation. Nah manual aja, coba cari yang sungai yang ada putihnya, warna putihnya. Pindahin manual gitu ya Pak. Di zoom out coba. Atau ke view, klik view, ke map layer. Nah untuk fill sync, terus flow direction sama flow accumulationnya dinonaktifkan, diacek. Sync locationnya juga. Oke, ini kelihatan tuh sungai-sungainya ya. Oh ya. Nah, dititikin manual aja tuh ada breakpoint sini. Nah, diklik yang ini. Oke. Di situ titikin aja Pak. Titikin di mana dulu aja. Oke. Tinggal dijalin ya. Nah, jadi kalau titik bendung kalian tidak masuk ke dalam garis sungainya ya, ini itu tidak akan bisa terdelineasi. Jadi harus masuk ke titik yang penting. Flow accumulation. Yang breakpoint sebelumnya hapus dulu, diklik GIS ke breakpoint manager. Nah yang lama hapus dulu. Coba dibelinya. Nggak bisa. Kayaknya nggak masuk ke titik itunya deh, ke yang warna putihnya kalau di zoom breakpoint. Iya. Coba dititikin lagi, harus masuk ke yang kotak. Nah, itu kayaknya bisa, tapi hapus dulu yang masuk dulu. Gimana ini? Sudah belum? Tinggal gimana? Ada videonya. Hah? Ada videonya. Belum direkam. Iya. Sebenarnya saya buat video tutorial juga kok ada di Iya. YouTube. Video yang berapa ya? Ada kalau ini tutorial, cuma yang nggak ada tuh hack crash karena saya belum Ini ada apa? waktu buat tutorialnya. Gini ya Pak. Nah itu sudah berhasil ya. Cuma kalau bisa pakai titik bendung yang sama dengan di Argis ya. Gimana? Apa ya? Coba nanti temannya kita bantu temannya yang sudah berhasil. Apa? Kurang doa kayaknya. Kurang doa. Gimana? Kemarin lagi jadi ya. Gimana? Apa? Oh, Di video tutorialnya ada nggak Pak? Belum Pak. Berarti sampai sini. sudah beres? Nah kalau kalian yang sudah bisa, silahkan dicicil videonya, boleh potong-potong, misalnya remote copot dulu satu video, nanti kalian tinggal gabung aja videonya ya. Bisa digabung. Pakai aplikasi apa? CapCut biasanya suka
ini. Tapi nggak bisa lama nggak sih durasinya? Bisa. Bayar ya? Kadang di YouTube-nya ada batasnya Pak. Oh. Di mananya? Di YouTube-nya kayak berapa? Oh, di YouTube 3 jam cuman bisa ya? Angkatan 222. Berarti bisa. Cuma yang masalahnya kan tapi CapCut-nya itu bisa editing ngegabung sampai 3 jam. Bisa, tapi lama. Tapi pasti Bisa lama lama. banget. Dan kalian Gen Z kan sering editing di CapCut ya. CapCut itu apa lagi? TikTok juga masa diupload di TikTok. Itu sampai mana? Biasanya di TikTok tuh tidak dulu. Enggak. TikTok itu masuk. Masih ya? Praktik gue. Oke, ada. Gak usah. Itu mau modul 13 gak sih? Kita mau 12 juga belum. Ini yang Teza share. Iya. Ini kan. Kita kan belum. Yang 3. Kelas laptop 3 jam. 10. Dari kirim langsung, jadi kita nggak disuruh, jadi langsung dimasukin aja. Mungkin di mana foldernya? Bener nggak sih? Ya, Jackson Di drainase. Ya. Oh iya, di ekstrak tuh sama di ekstrak kan bisa. Coba ekstrak baru bisa. Gimana ini? Progres? Kejar bro. Gimana progres? Kayak dikejar dulu yang masih ini. Drainase gimana drainase?